Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nur Ramadan. Kita akan membahas mengenai stakeholder management. Di awal-awal proyek, ketika kita menentukan stakeholder, kadangkala kita tidak tahu, kita bingung menentukan siapa saja stakeholdernya. Kemudian ada juga ketika sudah kita tentukan stakeholdernya, antar stakeholder itu memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga kita sulit untuk menentukan putusan, harus menentukan solusi terbaik antar kedua stakeholder tersebut. Maka dari itu perlu kita membahas hal standar yang bernama stakeholder management. Di dalam PMBOK disebutkan ada beberapa definisi, salah satunya yaitu kita melakukan identifikasi kepada orang-orang atau kelompok-kelompok organisasi yang memiliki pengaruh kepada proyek yang kita lakukan. Ada beberapa step yang bisa kita lakukan di dalam memanage stakeholder. Yang pertama, identifikasi stakeholder, kemudian merencanakan manajemen stakeholder. Setelah itu kita mengelola stakeholder tersebut dan mengontrol keinginan stakeholder supaya bisa tercapai. Yang pertama, kita mengidentifikasi stakeholder. Sebelum proyek dilakukan atau dilaksanakan, pasti kita mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalam stakeholder, di dalam proyek kita. Ada hal yang dinamakan stakeholder analysis. Di dalam stakeholder analysis ini mempertimbangkan masalah minat dan juga kepentingan, seberapa penting stakeholder tersebut, dan juga seberapa pengaruh research di proyek kita kepada stakeholder tersebut. Berikut ini adalah bagian tentang seberapa penting stakeholder kepada proyek kita dan seberapa mudah stakeholder tersebut bisa digantikan. Setelah kita mengetahui minat stakeholder kepada proyek kita dan juga mengetahui seberapa penting stakeholder tersebut, kita bisa menentukan metrik power or interest. Semakin stakeholder memiliki minat yang tinggi kepada proyek kita, semakin ke kanan diagramnya. Ketika stakeholder memiliki pengaruh kuat kepada research kita, maka semakin tinggi letaknya di diagram Y. Setelah itu kita merencanakan manajemen stakeholder. Kita menentukan apa saja yang harus kita lakukan terhadap stakeholder tersebut. Kita menentukan peran apa saja yang bisa dilakukan oleh stakeholder, apa saja yang diperlukan, resource apa saja yang diperlukan oleh stakeholder di dalam proyek kita. Merencanakan manajemen stakeholder ini memerlukan dokumen yang dihasilkan dari tahapan identifikasi stakeholder, yaitu stakeholder register. Stakeholder register ini memiliki isi yaitu nama stakeholder, kemudian apa saja perannya, apa saja tanggung jawabnya, dan seberapa besar dampaknya kepada proyek kita, dan hal-hal lain yang bisa dicantumkan di dalamnya. Kemudian mengelola keterlibatan stakeholder. Kita selalu menjalin komunikasi yang baik kepada stakeholder dengan tujuan untuk meningkatkan dukungan stakeholder kepada proyek kita dan meminimalkan resiko yang terjadi antar stakeholder dan proyek kita. Dengan begitu diharapkan proyek kita bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu kita terus mengontrol keterlibatan stakeholder. Keinginan stakeholder bisa mungkin kita penuhi, sehingga apa-apa yang dilakukan antar kita dan stakeholder harusnya bisa mendukung keinginan tersebut terpenuhi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.